Halo teman-teman, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu hari ini aku akan bahas buku apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya lebih banyak buku-buku non-fiksi yang akan aku bahas. Nah, hari ini aku akan bahas buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Hal pertama yang dibahas dalam buku ini adalah teknik dasar mempengaruhi orang. Ada 3 prinsip. Prinsip pertama adalah hindari kebiasaan salah, omeli, dan kritik pada orang lain. Ketika kita ingin mengkritik atau mengubah orang lain, kita harus menengok diri kita sendiri. Kenapa kita tidak memulainya dari diri kita sendiri? Ini akan jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain. Prinsip kedua, beri penghargaan jujur dan juga tulus. Manusia memiliki sifat dasar yaitu hasrat untuk menjadi penting. Hampir semua keinginan biasanya terpuaskan, kecuali satu, yaitu hasrat menjadi hebat ataupun penting. Prinsip terdalam pada watak manusia adalah keinginan kuat untuk dihargai. Untuk merasa dihargai, kadang orang bertindak tidak masuk akal untuk mendapatkan simpati dan juga perhatian. Padahal, salah satu kebaikan yang paling sering dilalaikan adalah penghargaan. Penghargaan yang tulus adalah kunci dari keberhasilan. Prinsip ketiga adalah bangun keinginan untuk berhasil pada diri orang lain. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan membicarakan apa yang mereka inginkan dan menunjukkan kepada mereka cara mendapatkannya. Jadilah seseorang yang bisa menempatkan diri di posisi orang lain dan juga bisa memahami cara kerja pikiran orang lain. Hal kedua yang dibahas di dalam buku ini adalah 6 kiat agar orang lain menyukai kamu. Prinsip pertama adalah beri perhatian yang sungguh-sungguh pada orang lain. Jika kita hanya berusaha membuat orang lain terkesan dan tertarik pada diri kita, kita tidak akan memiliki teman sejati ataupun tulus. Kunci dalam menjalin hubungan adalah dengan menunjukkan ketertarikan yang murni kepada orang lain. Ini adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang. Prinsip kedua adalah tersenyumlah. Ekspresi wajah yang kita miliki atau yang kita tampilkan lebih penting daripada pakaian yang kita kenakan. Hal yang penting adalah tersenyum kepada orang lain. Setiap orang di dunia ini mencari kebahagiaan dan hanya ada satu cara untuk menemukannya, yaitu dengan mengendalikan pikiran. Kebahagiaan tidak bergantung dengan kondisi di luar diri kita, tetapi bergantung pada kondisi di dalam diri kita. Prinsip ketiga adalah ingatlah bahwa nama seseorang merupakan hal yang sangat penting. Terkadang, kita sulit mengingat nama seseorang, terutama jika nama itu sulit untuk diucapkan. Alih-alih mencoba mempelajarinya, banyak orang yang mengabaikannya atau memanggil orang itu dengan nama julukan yang lebih mudah diingat. Padahal, mengingat nama seseorang adalah salah satu yang dapat kita lakukan untuk menghormati teman dan juga rekan bisnis. Prinsip keempat adalah jadilah pendengar yang baik. Kemampuan yang harus kita miliki adalah mendengarkan. Mendengarkan dengan cermat menandakan bahwa kita benar-benar berminat. Bahkan seseorang pengkritik yang paling keras akan melunak dan mereda di hadapan pendengar yang sabar dan juga simpatik. Jika kita ingin menjadi teman bicara yang baik, jadilah pendengar yang penuh perhatian. Karena orang yang sedang berbicara dengan kita 100 kali lebih berminat kepada dirinya sendiri. Prinsip kelima adalah bicarakanlah sesuai minat orang lain. Sebelum bertemu dengan orang baru, yang dapat kita lakukan adalah membaca pokok-pokok perbincangan yang menurutnya akan diminati oleh tamunya. Karena jalan yang paling ampuh untuk merebut hati seseorang adalah membicarakan hal-hal yang paling berharga untuk orang tersebut. Prinsip keenam, mengenal diri orang lain secara jujur. Prinsip terdalam pada watak manusia adalah keinginan untuk dihargai. Hampir semua orang yang kita temui akan merasa dirinya jauh lebih unggul. Ada beberapa cara untuk mencegah ketidaksetujuan argumen. Prinsip pertama adalah hindari debat kusir. Prinsip kedua adalah hormati pendapat orang lain. Ketika seseorang mengungkapkan perasaan, sikap, atau kepercayaannya, kita cenderung langsung menolaknya. Jarang sekali kita mengizinkan diri sendiri untuk memahami secara tepat makna dan pernyataan tersebut. Kita harus cukup berbesar hati dan bijak menerima teguran, karena sesungguhnya teguran itu adalah didikan.
Namun, kita juga harus menahan diri dari penggunaan setiap kata atau yang mengandung pendapat yang pasti. Prinsip ketiga adalah, jika salah, maka segeralah akui. Mengakui kesalahan akan mengangkat seseorang lebih tinggi dari kebanyakan orang lain dan juga memberikan perasaan gembira serta terhormat. Prinsip keempat adalah mulailah dengan cara yang ramah. Kelembutan serta keramahan selalu lebih kuat daripada amukan ataupun paksaan. Penggunaan kelembutan dan juga keramahan ditunjukkan dari hari ke hari oleh orang-orang yang telah belajar. Prinsip kelima adalah mulai dengan hal yang disepakati bersama. Ketika bicara dengan orang lain, jangan memulai dengan membahas hal yang membuat kita berbeda. Mulailah dengan menekankan bahwa kita menyetujui dan juga mengupayakan hal yang sama. Prinsip keenam adalah membicarakan diri sendiri. Biarkan orang lain membicarakan dirinya sampai puas. Jika tidak setuju dengan mereka, mungkin kita tergoda untuk menyela. Tetapi, kita tidak boleh melakukannya. Maka, ajaklah lawan bicara untuk membicarakan banyak hal tentang dirinya. Prinsip selanjutnya adalah melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Jangan menyalahkan lawan bicara kita ketika mereka berbuat salah. Kita dapat membayangkan bahwa diri kita berada di posisi tersebut dan juga membayangkan tindakan yang akan kita lakukan. Prinsip kedelapan adalah bersimpati pada orang lain. 3/4 orang yang kita temui adalah orang yang haus akan simpati. Jika kita ingin membuat orang lain menyetujui pola pikir kita, maka praktikkanlah simpati. Prinsip ke-9 adalah ketulusan. Orang pada dasarnya jujur dan ingin memenuhi kewajiban. Hanya sedikit pengecualian dari hal ini. Orang lain akan bersikap menyenangkan ketika kita membuat mereka merasa jujur, bermoral, dan juga adil. Prinsip ke-10 adalah dramatisir ide kamu. Tidak cukup sekadar mengatakan kebenaran. Kebenaran harus dibuat secara nyata, menarik, dan juga dramatis. Maka, kita harus merealisasikan fakta atau ide-ide kita agar orang lain dapat melihatnya. Prinsip yang terakhir adalah memberi tantangan. Faktor utama yang memotivasi orang adalah pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan itu menarik dan menggairahkan, pekerja akan bersemangat untuk melakukannya dan termotivasi untuk melakukannya dengan lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.